Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Zainal Mustafa, mahasiswa PPG Guru Transformasi Batch 2 tahun 2025 di UIN 1 Tulungagung. Kami mengajar di SD Negeri 1 Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk anak-anak semuanya, mari bersama-sama sebelum kita mulai pembelajaran di kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dari anak-anak untuk memimpin berdoa. Belum belajar malah kita jawab bersama-sama. Doa mulai.
Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai, Bang Mustafa akan mengabsen kalian terlebih dahulu, ya. Nanti yang saya panggil silakan angkat tangan, ya. Yang pertama Rafa, Kalea, Habib, Raska, Efranda, Hanum. Untuk anak-anak semuanya, hari ini nanti kita akan masuk di pembelajaran yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Untuk anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin materinya apa ya? Oke, masih ingat dari surat Al-Hujurat. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar yaitu materi yang namanya teladan Asmaul Husna. Oke, apakah sebelum kita masuk di materi, apakah kalian tahu Asmaul Husna itu artinya apa ya? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, terus jumlahnya ada berapa? 99. Ya, jumlahnya 99. 100 kurang 1 lah. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar yang namanya 5 Asmaul Husna, tidak 99. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah mengenal arti Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghafalkan bacaan Asmaul Husna dengan benar. Yang terakhir adalah meneladani perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu diperintahkan untuk apa? Melaksanakan isi yang ada di dalam Asmaul Husna. Maka dari itu kita harus paham, ya, supaya kita benar dalam mengamalkan isi Asmaul Husna. Selanjutnya, nah, ini pengertiannya. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Jadi kalau dijadikan satu, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, oke, selanjutnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada berapa jumlahnya tadi? 5. Ya, jumlahnya ada 5. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke, silakan dikeluarkan buku kalian masing-masing. Nah, dikeluarkan bukunya. Kalau sudah diperhatikan, nah silakan diperhatikan Pak Mustafa di depan. Yang pertama, Al-Malik artinya apa? Al-Malik? Ayo, Al-Malik artinya apa? Maharaja atau Maha Merajai. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya
Maha sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha pemberi keamanan, ya. Itu 5 Asmaul Husna. Sekarang yang paling penting ini ya. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Al-Malik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik tadi artinya apa? Maha Raja atau Maha Merajai. Cara meneladani atau cara kita melaksanakan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Jadi pemimpin itu apapun kita itu harus bersifat bijaksana dan amanah. Seumpama kalian ditunjuk sebagai ketua kelas, jadi kalian juga harus menjadi ketua kelas yang bijaksana dan amanah. Ojo sak senenge dhewe, itu tidak diperbolehkan. Namanya tidak melaksanakan Asmaul Husna Al-Malik. Selanjutnya apa lagi? Berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Ya, ketika kalian memiliki jabatan, maka kalian harus membela kebenaran, membela bangsa dan agama. Ya. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu yang sulit kita laksanakan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Kita diperintahkan untuk mementingkan kepentingan orang banyak terlebih dahulu daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini yang biasanya sulit dilaksanakan. Tapi kita harus berusaha seumpama kita menjadi seorang pemimpin. Itu tadi adalah teladan yang bisa kita lakukan. Sebenarnya masih banyak sekali, ya, nanti bisa kita kembangkan. Selanjutnya Al-Aziz. Nah, Al-Aziz, apa teladan yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Ya, ketika kalian menemui sebuah masalah, maka jangan mudah putus asa. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah. Jangan malah menghindari masalah. Selanjutnya, kuat dan tabah menghadapi ujian. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus kuat, kita harus tabah. Karena apa? Ketika Allah memberi ujian kepada kita, pasti Allah juga akan memberikan solusinya. Nah, selanjutnya adalah tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Ya, kalian dimanapun berada, masalah itu pasti akan datang. Tidak ada kehidupan tanpa sebuah masalah. Selanjutnya, tidak gentar menghadapi kezaliman. Kezaliman itu apa? Kemungkaran. Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, kalian harus tetap berjuang untuk kebaikan. Karena kebaikan itu dibantu atau diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh takut. Yang terakhir adalah melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Kalau kalian ingin menjadi seorang yang memiliki mental yang kuat, maka harus berlatih. Ya, tidak serta-merta langsung. Semuanya butuh proses. Selanjutnya, setelah Al-Aziz, nah, Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Ya, Maha suci. Siapa yang suci? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, karena apa? Yang harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya diri kita sendiri.
Ya, kalau diri kita tidak peduli, maka apalagi orang lain akan lebih tidak peduli. Yang selanjutnya, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Ya, iri dan dengki jangan sampai kita tanamkan, kita hadirkan di dalam diri kita. Kenapa Pak kok seperti itu? Karena ketika di dalam hati kita ada perasaan iri, dengki, apalagi sombong, maka jangan berharap kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Surga tidak menerima orang yang di dalam hatinya itu ada perasaan sombong, iri, dan dengki. Ya toh? Kalian tahu setan itu rumahnya, tempatnya pertama kali itu di mana? Di surga. Kenapa kok bisa diturunkan ke bumi dan dinas ditempatkan di neraka oleh Allah selama-lamanya? Karena di dalam diri setan ada perasaan sombong. Ya, makanya jangan sampai perasaan sombong itu kita hadirkan di dalam diri kita. Selanjutnya, menjaga lisan dan perilaku, ya, tidak mengotori hati dan menyakiti orang lain. Ya, kalau kita memiliki mulut, jangan sampai mulut kita ini, yang keluar dari mulut kita ini dapat menyakiti orang lain. Karena apa? Ketika kita berbicara kok menyakiti orang lain, maka pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita sakiti. Ya, seperti itu. Selanjutnya, assalam. Ya, assalam tadi artinya apa? Maha memberi keselamatan. Ya, maha pemberi keselamatan. Bagaimana teladan yang bisa kita lakukan? Melerai teman yang berselisih. Ketika ada teman yang berselisih, jangan malah kamu adu domba. Tapi apa? Ya, melerainya supaya mereka tidak berselisih lagi. Dan untuk menambah kepahaman kalian, maka mari bersama-sama kita simak video pembelajaran kali ini. Silakan diperhatikan. Nanti dipahami. Setelah itu jika ada yang penting bisa kalian catat, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Al-Qudus artinya Maha Suci. Assalam artinya Maha Silakan Sejahtera. diperhatikan. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Mustafa dan video yang sudah kalian lihat tadi, mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, silakan Moreno. Yang keras suaranya. Mengapa kita harus meneladani Asmaul Husna? Mengapa kita harus meneladani Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa ketika kita meneladani Asmaul Husna, nama-nama Allah, maka kita
akan mendekat kepada Allah. Karena apa? Kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, yang tanya tadi ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan. Ketika kita meneladani Asmaul Husna, apakah kita mendapat pahala? Ya, ketika kita meneladani Asmaul Husna, apakah kita mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan. Ya, pasti kita mendapat pahala. Ya, jawabannya apa? Pasti kita mendapatkan pahala. Jangankan kita itu melaksanakan isinya, kita baru membaca Asmaul Husna saja itu sudah dicatat sebagai amal soleh, sebagai kebaikan. Ya, apalagi kalau kita mau melaksanakan isi dari Asmaul Husna. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Pak Mustafa akan memberikan tugas. Tapi sebelum itu saya akan membagi kelompok kalian masing-masing ya. Ini nanti dari sini kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok 5. Yang pertama adalah tugas kelompok yang harus kalian selesaikan nanti masing-masing kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan ya. Di sini nanti ada papan teladan Asmaul Husna. Jadi silakan kalian cermati, silakan kalian pahami. Nanti jika ada yang kurang silakan ditambahkan ya. Oke. Ini yuk. Teladan Asmaul Husna. Assalam, Maha Pemberi Keamanan, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, melerai teman yang berselisih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan bisa duduk. Dilanjutkan kelompok 2. Yang lain memperhatikan. Papan teladan Asmaul Husna. Al-Mu'min, Maha Sejahtera, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian harus menyelesaikan tugas LKPD yang dimana tugas ini nanti harus kalian selesaikan atau kalian kerjakan sendiri. Siapkan pensil atau pulpen kalian ya.
Oke, perhatian untuk anak-anak semuanya, mari bersama-sama coba tirukan Pak Mustafa untuk kita melatih konsentrasi kita ya. Setelah kita belajar supaya kita kembali fresh, kita kembali semangat lagi ya. Coba ikuti apa yang diucapkan oleh Pak Mustafa. Tangan diangkat semuanya. Yuk, semuanya digerak-gerakkan. Oke, digerak-gerakkan. Ikuti ucapan dari kami. Coba pegang telinga. Nah, semuanya pegang telinga. Tangan diangkat lagi. Oke, silakan. Selanjutnya adalah pegang rambut. Oke, masih ada yang pegang hidung? Pegang rambut, diangkat sekali lagi. Oke, diangkat lagi. Sekarang pegang hidung. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Perhatikan, jadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini adalah ketika kita mau melaksanakan isi yang ada di dalam Asmaul Husna, khususnya yang kita pelajari ini tadi 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menciptakan situasi lingkungan kita yang aman, nyaman, dan sejahtera. Nah, seperti itu. Nah, untuk anak-anak semuanya, mari sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan dirapikan yang ada di meja kalian, dimasukkan ke dalam tas semuanya. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Doa mulai. Untuk anak-anak semuanya, sebelum kita pulang, jadi diingat-ingat ketika kalian nanti di rumah, di sini sudah belajar yang namanya teladan Asmaul Husna. Silakan di rumah dilaksanakan sebisa mungkin, ya, kepada siapapun kalian bertemu dan kepada siapapun kalian berteman, ya. Dari kami, jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.